Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kanda Data, Ekonometrika, dan Analisis Data. Kesempatan kali ini Kanda Data akan menyajikan tutorial mengenai mudahnya menyajikan hasil penelitian secara deskriptif menggunakan pivot table. Sebelum memulai video, untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kanda Data, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Mengapa pivot table? Pertama, ketika kita menyajikan hasil penelitian secara deskriptif, kita seringkali perlu membuat tabel. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pembaca atau yang membaca hasil penelitian kita agar mudah dalam menginterpretasikan hasilnya. Jika jumlah data hasil penelitian kita sudah diurutkan dan jumlah datanya atau N-nya itu sedikit atau kurang dari 100, mungkin hal itu tidak menjadi masalah kalau kita ingin mengkategorikan atau mengelompok-kelompokkan. Bagaimana kalau jumlah datanya ratusan atau bahkan ribuan? Salah satu fasilitas dari Microsoft Excel yang biasa kita gunakan, sebenarnya ada salah satu tools, yaitu pivot table, yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Apakah Sobat Kanda Data sudah pernah menggunakannya? Baik, saya langsung ke Excel. Nah, di sini saya punya ada data laporan kelahiran anak sapi di Kabupaten ABC. Ya, jadi ada laporan kelahiran anak sapi di Kabupaten ABC. Nah, di sini setelah melakukan pencatatan di lapangan pada tahun 2019, dari bulan selama 1 tahun, ada juga yang akhir 2018, diperoleh data induk sapi, bangsanya apa, atau jenis breednya apa, dan jenis kelaminnya. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu, ada 4 hal pokok yang akan diminta. Yang pertama, berapa data jumlah induk sapi per kecamatan di Kabupaten ABC. Kemudian yang kedua, berapa atau data jumlah anak jantan berdasarkan kecamatan. Yang ketiga, berapa jumlah anak betina berdasarkan kecamatan. Yang keempat, bagaimana sebaran jenis kelamin pedet atau anak sapi berdasarkan bangsa induk sapi atau bangsa ibunya pedet ini, ya. Jadi untuk teman-teman yang bukan peternakan, mungkin saya berikan gambaran seperti ini supaya memudahkan. Kemudian untuk datanya adalah, kalau datanya sedikit, oke, nggak masalah. Nah, ini datanya itu adalah hasil survei yang inputnya dari data lahir itu tidak secara berurutan. Di Kabupaten ABC kadang untuk tanggal 6, ini di Kecamatan G, lahir 1 dari induk sapi Bali. Kemudian di tanggal 7-nya ada di Kecamatan F. Tanggal 11 ada di Kecamatan A, 12 di Kecamatan A, 22 Januari di Kecamatan E, dan seterusnya. Nah, untuk mengelompokkan ini, apalagi kalau datanya, kita lihat ada berapa data, cukup banyak ya. Nah, kalau datanya banyak seperti ini, bagaimana cara cepat untuk melakukan hal yang diminta ini? Nah, di sini kita dapat menggunakan yang namanya pivot table, ya. Caranya, pada menu di sini kita klik insert. Dari pilihan yang ada tersedia, kita cari yang namanya pivot table, ya. Di sini pivot table ada di sebelah kiri atas.
ya, pivotable. Nah, di sini untuk pivotable saya langsung masuk. Setelah diklik ada jendela baru yang namanya create pivot table. Ya, di sini yang pertama kita lakukan pemilihan yang akan kita kelompokkan, ya, atau kita ingin lihat. Kita ini udah otomatis ya. Kalau belum otomatis jangan lupa diklik dari sel sini ya, di blok sampai ke akhir data, ya, ke akhir data. Nah, ini udah semua ya berarti ya. Kalau teman-teman belum, berarti harus membloknya sendiri ya. Di sini blok yang akan kita lihat datanya untuk menjawab laporan yang diminta atau analisis deskriptif yang akan kita lakukan. Setelah sudah, kemudian di sini choose where you want the pivot table reports to be placed. Nah, di sini ada new worksheet, ada juga existing worksheet. Kalau new worksheet berarti nanti setelah dibuat akan muncul menjadi sheet baru ya. Di sebelah kirinya biasanya ya, di sebelah kirinya akan muncul worksheet baru. Kalau kita mengklik yang bawahnya existing worksheet, berarti kita menggunakan worksheet yang sudah ada, yang sudah kita buka di sini. Di sini saya menggunakan existing worksheet saja karena supaya memudahkan membaca datanya. Saya klik ini, kemudian cari lokasi yang akan kita taruh datanya ya. Saya taruh datanya akan taruh di sini saja ya. Oke. Setelah itu kita klik tutup ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini saya geser sudah ada ya. Saya perkecil dulu ya. Ya, di sini ada, kita pertama minta jumlah induk sapi per kecamatan di Kabupaten ABC. Berarti kita pertama butuh induk sapi dan kecamatan ya. Kita lihat di sini ada kecamatan dan juga ada bangsa induk sapi. Kita gunakan itu. Kita kecamatan masukkan ya ke sini ya. Kita bisa tarik ke sini. Kemudian untuk bangsa induk sapi kita bisa tarik ke kolomnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memunculkan value-nya, kita tarik bangsa induk sapi ini ke value ya yang di sini ya. Nah, jadi kita udah bisa melihat datanya dari kecamatan sebarannya dari kecamatan A hingga kecamatan H dan juga totalnya ya. Di sini sudah ada rinciannya A sampai H untuk jumlah induk sapinya ya. Kalau dirinci per bangsa juga sudah kita kelihatan. Jadi di sini ini sudah bisa berhasil untuk menjawab poin 1. Kemudian yang poin kedua adalah jumlah anak jantan berdasarkan kecamatan ya. Dan juga jumlah anak betina berdasarkan kecamatan. Ini kita bisa satukan ya, karena di sini data jenis kelaminnya adalah jantan dan betina menjadi satu ya. Oke, kalau udah segitu kita lakukan hal yang sama. Kita pada menu klik insert, kemudian kita klik pivot table. Nah, di sini belum kita blok ya, jadi kita perlu blok dulu datanya semuanya sampai terakhir ya. Nah, setelah selesai kita tutup. Oke, kemudian existing worksheet-nya kita pilih di sini ya, bawahnya ya. Bawahnya juga nggak, sini aja ya. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan menjawab nomor 2 dan nomor 3. Jumlah anak jantan berdasarkan kecamatan dan juga jumlah anak betina berdasarkan kecamatan. Kalau itu berarti kita punya data kecamatan dan jenis kelamin anak ya. Kita bisa melihat dari situ. Untuk kecamatan kita tarik saja ke kolom ya. Di kecamatan A sampai H. Kemudian untuk jenis kelamin kita tarik ke
untuk jadikan kolom. Maaf, tadi yang kecamatan kita jadikan row. Kalau ini yang jenis kelamin, yang betina dan jantan kita jadikan kolom. Kemudian untuk memunculkan value-nya sama, kita tarik jenis kelamin anak ke value. Oke. Jadi kita sudah bisa menjawab nomor 2 dan nomor 3. Berapa data jumlah anak jantan berdasarkan kecamatan dan jumlah anak betina berdasarkan kecamatan. Di sini kita sudah bisa melihat ya. Oke, udah kejawab poin 2 nomor 3. Kemudian kita menjawab poin nomor 3. Bagaimana data sebaran jenis kelamin pedet atau anak sapi berdasarkan bangsa induk sapi. Sama caranya kita insert, kemudian pivot table ya. Kemudian kita blok lagi dari semuanya, jangan sampai ada yang terlewat karena ini akan mempengaruhi hasilnya. Kita blok sampai semuanya, kemudian kita tutup, kemudian existing worksheet-nya kita taruh di sini ya, di bawahnya untuk memudahkan, kemudian kita klik OK. Sudah muncul. Kemudian yang tadi yang diminta adalah sebaran jenis kelamin berdasarkan bangsa induk. Jadi kita untuk bangsa induk kita letakkan sebagai row, kemudian untuk jenis kelamin kita jadikan sebagai kolom. Kita sama seperti tadi caranya, bangsa induk sapi kita masukkan ke dalam supaya jadi row. Nah sini sapi dan kerbau ya di sini ya, ada kerbau juga. Kemudian untuk jenis kelamin kita masukkan di jadi kolom. Untuk memunculkan nilainya, kita masukkan juga jenis kelamin dalam value. Nah, ini adalah data sebaran anak atau pedet berdasarkan totalnya, juga berdasarkan jenis kelaminnya sesuai dengan bangsa masing-masing atau bangsa induk masing-masing ya. Ya demikian sudah bisa terjawab. Jadi baik itu untuk data hasil penelitian atau ketika teman-teman sobat Gana Data bekerja di sebuah perusahaan atau di institusi pemerintahan, jika pimpinan meminta data-data dengan cepat, kita dapat menggunakan pivot table di Excel yang mungkin banyak orang yang belum banyak menggunakannya. Ini sangat menghemat waktu ya, menghemat waktu untuk kita melakukan analisis ini ya. Ya, jadi seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan update video-video dari kami. Demikian, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.